Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dalam konteks Majelis Lima Al-Aqsa pada pertemuan rutin yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam lindungannya, banyak diberi kenikmatan bisa mengikuti thalabul ilmi demi untuk bekal kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat. Sebelumnya mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin pada materi di sore hari ini kita sikapi bersama, kita kaji bersama dalam kegiatan rutin Home Sharing Lima Al-Aqsa, dan ini kita mengambil tema dalam konteks kajian akhlak, yang mana kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana akidah kita dengan judul ataupun dengan tema di sore hari ini, pemimpin dan politik uang dalam pandangan Islam. Jadi mohon maaf saudara-saudara semuanya, terkait dengan apa-apa yang kita hadapi di era zaman sekarang. Jadi dalam kajian politik Islam sendiri itu mestinya mewajibkan untuk seseorang ataupun kita semua memilih salah satu dari pemimpin yang akan kita jadikan pemimpin ataupun khalifah. Dan terkait dengan hal ini mungkin kita bisa mengacu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, yang mana jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi jelas dari hadis Rasulullah pun menyarankan dari 3 orang aja ketika kita dalam bepergian kita diwajibkan untuk mengangkat salah satu pemimpin. Dan tentunya dalam konteks hadis Rasulullah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dalam urusan yang mudah aja kita diwajibkan untuk mengangkat pemimpin, yang mana mengangkat pemimpin itu adalah hukumnya wajib, apalagi dalam perkara yang wajib pasti lebih wajib lagi. Dan ini tentunya mendasar pada keyakinan kita ataupun petunjuk yang kita ikuti tidak lain adalah Al-Quran dan hadis, yang mana di situ mendasar pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta para pemimpin di antara kalian. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 59 di situ jelas bahwasanya ayat ini menjelaskan untuk menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Jadi untuk menaati pemimpin itu adalah hukumnya wajib. Ulil amri yang diwajibkan dikandung maksud dalam ayat tersebut adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun ayat tersebut tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan. Jadi jelas dikandung maksud pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib ditaati, yang pada konteksnya mengajarkan ataupun membuat program-program yang mana bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang akhirnya menimbulkan kemudaratan. Jadi salah satu contoh misalkan pemahaman kaidah yang artinya pemimpin yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah ataupun syariat-syariat ataupun aturan-aturan yang akan menimbulkan kebaikan bagi masyarakat yang dipimpin. Suatu contoh dengan cara melakukan muamalah
ataupun program-program yang memang bertentangan dengan pemerintah, dengan aturan Allah ataupun aturan yang ada di syariat, maka disitulah kita tidak berkewajiban untuk mentaati. Akan tetapi yang ingin kita jelaskan dari ayat tersebut adalah adanya kewajiban untuk menaati pemimpin. Kalau menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih ataupun mengangkat pemimpin hukumnya pun wajib. Jadi jelas kita cermati dalam ayat tersebut, di situ jelas-jelas untuk menaati pemimpin itu hukumnya wajib. Ketika pemimpin itu yang amanah, yang baik, berarti secara otomatis maka memilih ataupun mengangkat pemimpin itu hukumnya pun wajib bagi pandangan Islam. Jadi hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih, yang artinya segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan. Jadi disitulah ternyata dalam konteksnya kita memilih pemimpin ataupun dalam politik di negara kita itu diatur oleh Islam, diatur oleh muamalah-muamalah yang ada di Al-Quran, diatur dengan syar'i. Maka mari kita berpikir untuk menentukan masa depan bangsa kita. Jadi ke depan biar kita ada kebangkitan Islam dan kebangkitan bangsa yang mana bisa membawa masyarakat kita bahagia, dan tentunya dalam konteksnya Islam adalah bahagia dunia akhirat. Jadi dengan demikian kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban untuk menaati pemimpin kalau pemimpin itu tidak ada. Jadi jelas dari situ tadi nyambung, ketika kita tidak memilih pemimpin maka kita tidak bisa menaati pemimpin karena pemimpinnya tidak ada, tidak kita pilih. Kalau kita tidak ikut berperan untuk memilih maka tidak terjadi pemimpin. Oleh karena itu memilih ataupun mengangkat pemimpin juga menjadikan suatu kewajiban. Jadi dalam konteks bernegara, kewajiban untuk memilih pemimpin telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI. Jadi di situ dipertegas dalam fatwa MUI, ditegaskan bahwasanya pemimpin hukumnya adalah wajib untuk dibuat ataupun memilih pemimpin adalah hukumnya wajib sesuai dengan fatwa MUI. Majelis Ulama se-Indonesia di Padang, Panjang Sumatera Barat tahun 2009, yang mana isi fatwa tersebut yaitu pemilu ataupun pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin ataupun wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Jadi di situ isi fatwa yang pertama, dan untuk isi fatwa yang kedua di situ jelas dalam fatwa ini memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya kemudaratan dalam masyarakat, agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. Yang berikutnya, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur dalam kurung sidik, terpercaya ataupun amanah, aktif dan aspiratif, tabligh, mempunyai kemampuan fatonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Hukumnya adalah wajib. Jadi kita berkewajiban untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat yang diantaranya tadi disebutkan adalah jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan. Jadi disitulah ciri-ciri ataupun target nantinya pemimpin yang kita jadikan khalifah atau yang akan kita pilih. Yang kelima, memilih pemimpin dalam konteks
Memilih pemimpin yang beriman, mohon maaf yang berikutnya, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut dalam butir keempat, atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Jadi bahkan dalam syariat, dalam muamalah Islam, dalam petunjuk Al-Quran, jadi yang dicantumkan lewat fatwa MUI, ketika kita ada pemimpin yang memang syarat-syaratnya terpenuhi, maka ketika kita tidak memilih, hukumnya adalah haram. Ternyata ini adalah hal yang penting perlu kita bahas dan kita ketahui bersama, bahwasanya semua umat itu punya peranan ataupun memegang peran yang masing-masing punya peranan ataupun masing-masing punya fungsi yang mana demi kebaikan di muka bumi ini. Jadi berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib, seperti kita ketahui di Indonesia. Jadi di Indonesia ataupun di daerah kita ataupun di desa kita, mungkin kita tidak akan lama lagi kita juga akan menghadapi berlangsungnya pemilihan legislatif yang tentunya nanti akan berjalan di 2004 awal dan dilanjutkan dengan pilkada, dan mungkin akan dilanjutkan lagi di 2025 akan adanya pemilihan kepala desa. Jadi itu adalah momen-momen penting ataupun waktu-waktu penting yang memang harus kita perhatikan, harus kita manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang ada di ajaran kita selaku umat Islam. Namun ada hal penting yang harus diingat dalam memilih pemimpin, hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek tercela. Jadi jangan kita kotori, jangan kita campuri dengan praktek-praktek tercela yang mana bertentangan dengan akidah ataupun syariat kita. Seperti halnya politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang ataupun riswah di situ jelas hukumnya adalah haram. Sekali lagi, politik uang ataupun politik yang dikotori dengan uang hukumnya adalah haram. Jadi di situ jelas. Dan tentunya dengan hukum yang ada itu, dengan status hukum haram tersebut dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka ternyata dalam hal yang selama ini kita tidak tahu, yang pada notabene kita memilih cuma berdasarkan dengan uang, dengan materi, dan di situ bahkan ada bahasa ataupun kata-kata marano duite ra milih ra nyobos. Dalam bahasa leluconnya ulau bos, dan mungkin banyak yang berpendapat targetnya yudi sing akeh sing dipilih. Inilah kita sayangkan. Mari saudara-saudaraku semuanya, ketika kita tahu tentang peran serta kita dan dari sudut pandang Islam itu seperti apa dalam hal kita memilih pemimpin, maka mari kita mulai berpikir. Jadi di sini disebutkan lebih lanjut, larangan riswah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadis, yaitu jadi larangan riswah ataupun politik uang itu disebutkan dalam sebuah hadis dengan jelas, yaitu dari Ibnu Afidhi, dari Al-Harith bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin Am. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan dua orang yang disuap dan orang yang disuap. Jadi di situ jelas Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Jadi ternyata di situ tidak hanya yang menyuap ataupun yang disuap. Jadi kedua-duanya semua adalah menanggung risiko. Dan bahkan dalam versi lain ada hadis yang menerangkan dari Abi Bakri, yaitu Ibni Ayasi, dari lain dari Abi Al-Fatah, dari Abi Zuhrah, dari Sauban,
ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya. Ternyata kita tidak nyadar, ketika kita jadi tim sukses, kita jadi perantara, ternyata kita juga akan menanggung apa itu dosa yang dikatakan tadi dilaknat Allah dan hukumnya haram tersebut. Jadi dari penjelasan hadis di atas dapat kita artikan, yang dibenci Rasulullah tidak hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan si penerima suap. Begitulah dalam kajian Islam itu ternyata luar biasa, yang mana selama ini kita tidak tahu muamalah-muamalah yang harus kita ikuti, kita jadikan panutan, ternyata kita tidak tahu harus seperti apa. Maka mari kita belajar untuk mencari ataupun menggali, untuk mengkaji materi-materi Islam ataupun ajaran-ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan, biar kita bisa terselamatkan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi di sini jelas dalam konteks pilihan legislatif, Pilpres, Pilkada 2024 nanti dan Pilkada serentak 2025 nanti, di situ jelas siapapun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sangatlah dilaknat Allah dan Rasulnya. Jadi perlu saya garis bawahi, perlu saya ulang lagi, kita untuk mempersiapkan diri bahwasanya pilkades atau pilihan legislatif 2024 mendatang, jelas-jelas siapapun yang membagikan uang ataupun materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sangat dilaknat Allah dan Rasulnya. Apakah kita tidak takut, saudara-saudaraku? Mari dengan kita belajar materi ini, kita awali, kita hijrah, kita merubah sikap kita, merubah sistem kita, merubah cara kita. Jadi di situ jelas perlu kita ketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan. Jadi sering kita menghadapi, kita sering menemui. Jadi seperti masa kampanye, hari tenang ataupun hari pemungutan suara, seperti serangan fajar, bom-boman dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sebagai kaum muslimin kita harus tahu dasar-dasar kita selaku umat Islam. Jadi ternyata calon yang terpilih melalui politik uang akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Jadi sebagai kaum muslim harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang. Karena apa? Segala bentuk suap menyuap dalam pilihan legislatif, pilkada, pilpres, pilkades sudah semestinya kita hentikan demi untuk menuju kebangkitan Islam dan kebangkitan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat ataupun kebahagiaan yang selama ini kita dambakan. Dapat dikatakan politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. Jadi mungkin kita harus berpikir, kita harus menyadarkan diri bahwasanya kita menerima uang dari salah satu calon hanya kenikmatan sekejap belaka. Jadi uang yang kita terima dari para oknum calon misalkan senilai 150.000, 100 bahkan sampai 200.000, paling hanya dapat dinikmati dalam waktu 1-2 hari. Paling nanti dienggo healing, gue jajan, gue seneng-seneng karena itu uang cuma-cuma, uang tanpa keringat menurut mereka, menurut kita waktu itu. Dan itu mungkin habis dalam waktu sekejap. Akan tetapi mungkin kita bisa merasakan resiko daripada sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan Al-Quran. Itu jelas. Jadi akan tetapi yang terjadi apa? Kemudorotan akan kita rasakan sampai 5 tahun sampai 6 tahun ke depan. Jadi mungkin saudara-saudara semua bisa merasakan ketika kita menerima uang 200.000 rupiah, akhirnya kita harus merasakan kemudorotan 5-6 tahun ke depan. Kita harus dolimi, kita harus dikebelakangkan, kita tidak mendapatkan perhatian, kita akan
ambil hak kita yang lewat anggaran APBN, lewat anggaran pemerintah, lewat dana pemerintah yang mana itu juga uang rakyat, uang kita. Disitulah saya mengajak berpikir untuk saudara-saudara semuanya untuk merubah mindset yang telah kita lalui. Jadi disitu jelas kita bisa menganalisa. Jadi calon yang terpilih melalui politik uang pasti akan berpikir bagaimana agar biaya yang dikeluarkan bisa secepatnya kembali. Jadi tindakan tidak terpuji seperti memakan uang rakyat, memakan uang negara, ya, sangat mungkin. Jadi memakan uang rakyat, uang negara sangat mungkin dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan menyuap pemilih. Itu pun kadang-kadang ketika modal sudah balik, dia ingin banyak, ingin berlebih untuk mencari cadangan untuk nanti melakukan politik berikutnya. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama dan kita resapi. Jadi jelas seseorang yang menggunakan praktek politik uang sudah pasti bukan pemimpin yang seperti diajarkan Islam. Maka saudara-saudara semuanya bisa kita cermati, bisa kita pahami bahwasanya jelas di situ kesimpulannya. Jadi seseorang yang menggunakan praktek politik uang sudah pasti bukan pemimpin yang diajarkan Islam. Jadi calon pemimpin yang bertakwa dan amanah tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena apa? Itu jelas calon pemimpin yang bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan di situ jelas ketika menggunakan politik uang ataupun riswah, jelas-jelas itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukumnya haram. Maka jelas-jelas di situ calon yang menggunakan uang dengan praktek politik uang, maka jelas terjawab bahwa calon pemimpin tersebut adalah pemimpin yang tidak bertakwa. Jadi di situ dapat kita ambil kesimpulan dari saudara-saudara kita semuanya bahwasanya memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur, tidak terpercaya, tidak aktif dan aspiratif, tidak mempunyai kemampuan, serta tidak memperjuangkan kepentingan umat seperti dalam poin nomor 5 fatwa MUI di atas tadi yang saya sampaikan, hukumnya adalah haram. Jadi mohon maaf ketika kita memilih dalam hal menentukan pilihan yang salah, kita akan mengandung dosa dalam konteks Islam. Jadi di situ mungkin bisa kita sikapi bersama terkait dengan apa-apa yang ada di Islam. Mungkin kita sekilas untuk kaitannya dengan kita selaku umat Islam, yang mana di sini dalam hal konteksnya kita selaku umat Islam. Jadi di situ kita selalu mengedepankan ataupun mengutamakan dasar kita yaitu selaku umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka sebenarnya dalam Al-Quran semua sudah diberi peringatan Allah, sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan arahan, sudah diberikan perintah, sudah diberikan larangan. Namun kita tidak mau belajar untuk mengetahui hal tersebut, dan bahkan Allah menyerukan dan Allah menyuruh kita untuk diwajibkan untuk mencari ilmu. Jadi disinilah pentingnya ilmu, pentingnya pengetahuan, pentingnya kajian dalam hal-hal majelis-majelis tertentu, dalam event-event tertentu yang mana kita bisa menambah pengetahuan kita, bisa mengupgrade ilmu kita. Dan tentunya dalam hal mencari ilmu ataupun kajian, kita jangan melihat siapa yang menyampaikan, itu nomor itu likur, bahasanya nomor yang paling belakang. Yang penting kita serap apa yang disampaikan, ketika bisa bermanfaat maka kita serap, kita jalankan, kita praktekkan untuk perilaku. Insya Allah nanti akan menjadi suatu kebaikan. Dan di sini jelas dalam dasar Al-Quran, Allah itu menurunkan ayat, dan di sini ada 3 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerusakan alam akibat ulah manusia. Jadi sebenarnya kerusakan alam, kerusakan yang ada di dunia ini adalah atas akibat ulah manusia, dan mungkin kita bisa menyadari, kita bisa mencikapi bersama-sama. Dan di sini jelas diterangkan dalam Al-Quran. Yang ke-1 diantaranya jelas di surat Al-Baqarah ayat 30.
yang mungkin di sini mengandung arti dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, dan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika itu dengan turunnya ayat itu dan dengan Allah menjadikan manusia untuk jadikan khalifah ataupun pemimpin, maka para malaikat itu protes, instruksi. Jadi apakah nanti tidak akan menimbulkan kerusakan? Padahal saya selaku malaikat itu sudah bertasbih, sudah patuh, sudah selalu tunduk. Namun Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Akhirnya manusialah yang terangkat derajatnya dan dipercaya untuk jadi khalifah. Dan di sini menerangkan, jadi kerusakan di alam ini akibat ulah manusia itu ternyata jelas-jelas sudah dinas dalam Al-Quran. Dan di sini untuk ayat yang kedua, Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi dijelaskan di situ ayat yang kedua Al-Rum 41 telah jelas-jelas kerusakan di darat ataupun di laut itu atas perbuatan tangan manusia, dan Allah menghendaki agar merasakan sebagai akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi harapannya dengan kerusakan yang ada, biar kita semua manusia itu sadar. Ketika sadar dengan akibat kerusakan tersebut, akibat ulah tersebut, sadar diri untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi jika dimaksud gini, suatu contoh misalkan dengan di perjalanan ataupun keadaan, kondisi di negara kita, di alam kita, di daerah kita, di desa kita, dengan adanya pemimpin mungkin yang dolim, pemimpin yang tidak memperhatikan dan bisa kita garis bawahi tidak sesuai dengan putusan fatwa MUI 2009 tersebut, dengan harapan kita semua sadar, oh berarti ini kesalahan kita semua. Dalam artian apa? Ternyata kita dulu salah memilih, dan kita tidak menggunakan kewenangan ataupun mandat yang berharga, dan ternyata semua itu diatur oleh Al-Quran. Disinilah kita untuk introspeksi, berbenah diri dengan harapan kita akan kembali ke jalan yang benar. Maka perubahan ini tidak akan terjadi ketika kita selaku masyarakat yang ada di bawah, rakyat yang ada di paling bawah tidak merubah cara-cara kita untuk menentukan masa depan bangsa ataupun kebangkitan Islam itu sendiri, maka tidak akan ada perubahan. Dan tentunya dalam konteksnya kita punya wakil di atas sana, baik di daerah, di provinsi ataupun di pusat, di DPR RI. Tentunya kami semua sangat berharap dengan wacana ataupun warna demokrasi yang ada ini semakin carut marut. Kami berharap dari pejabat-pejabat dari instansi baik di jajaran legislatif ataupun eksekutif biar bisa terbuka hatinya, bisa merubah sistem yang mana selama ini kita ikuti dengan sistem pemilihan legislatif. Suatu contoh dengan sistem yang terbuka, dengan cara bainim, suara yang terbanyak, maka disitulah akan memperparah politik uang. Karena di samping kompetisi sesama partai, maka kompetisi sesama teman calon satu partai, karena ingin meraih suara terbanyak. Dan disinilah akhirnya praktek-praktek politik uang akan semakin kuat. Bahkan ketika kita rasakan itu melebihi daripada pilkades yang sejak dulu kala, bahkan di era zaman Belanda ataupun zaman dulu-dulunya sudah
dilakukan pemilihan langsung. Dan kami berharap dengan adanya sistem pemilihan legislatif, wakil-wakil rakyat kita, pemerintah bisa memikirkan pembenahan demokrasi, bisa perbaikan demokrasi dengan harapan mungkin menurut masukan ataupun menurut pandangan-pandangan kami bisa melakukan dengan cara-cara pemilihan secara tertutup yang dikandung maksud kita kembali di pemilihan kayak era yang dahulu, seperti halnya suatu contoh misalkan cukup kompetisi dengan pemilihan partai. Jadi nanti biar internal partai tersendiri yang ngatur, nanti secara tertutup, nanti misalkan partai A misalkan mendapat suara yang terbanyak, nanti biar partai sendiri yang mengatur, mungkin dengan nomor urut yang nomor atas yang bisa jadi misalkan dapat satu kursi. Insya Allah itu akan sedikit kita memulai untuk berbenah menghindari daripada politik uang. Dan terkait dengan jajaran yudikatif yang kaitannya dengan penegak hukum, mungkin di situ jelas-jelas mayoritas negara kita adalah negara beragama Islam, jadi mayoritas Muslim. Kami berharap para penegak hukum, para jajaran-jajaran yang ada di yudikatif untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, yang mana ketika terjadi praktek-praktek money politik, suap menyuap, mohon diantisipasi dan dihentikan walaupun tidak bisa seketika. Saya yakin dengan upaya dan dengan berusaha pasti bisa. Karena apa? Di situ jelas, di samping suap menyuap itu bertentangan dengan Islam, dengan Al-Quran sebagai dasar kita semua selaku kita itu Muslim di negara kita ini mayoritas, dan secara hukum pemerintah pun tetap di situ jelas di KUHP-nya akan ada pasal yang menjerat terkait suap menyuap, mempengaruhi dengan cara memberikan sesuatu ataupun memberikan uang. Di situ jelas semua aturannya. Maka kami juga berharap untuk yang berperan di atas sana bisa merubah sistem-sistem yang ada, dan kita yang ada di bawah, kita awali dari bawah untuk merubah sikap, untuk menentukan pemilihan tersebut dengan cara-cara yang syar'i ataupun sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada baik di Al-Quran ataupun di perundang-undangan. Saya kira di Al-Quran juga itu salah satu merupakan bentuk haram dan larangan. Di pemerintah pun undang-undangnya sebenarnya juga larangan, karena itu diatur dalam undang-undang yang masukkan dalam KUHP. Sebenarnya dalam kita hidup itu, ketika kita mengikuti aturan-aturan yang ada, tentunya yang terjadi adalah kemaslahatan. Namun mohon maaf, ketika semuanya itu kita tidak menghiraukan, bahkan menentang aturan-aturan yang ada, maka yang terjadi adalah pemudharatan yang semakin besar. Maka mungkin di saat ini kita semua bisa merasakan dengan berbagai bencana, dengan apa itu semua bisa kita rasakan, dengan susahnya ekonomi dan lain sebagainya. Itu secara kita mau berpikir dan kita menyadari, itu jelas di situ diterangkan, itu atas dasar ulah manusia. Dalam hal ini konteksnya adalah atas dasar kesalahan kita semua. Jadi kita tidak usah menyalahkan orang lain, kita cukup introspeksi diri, mendekatkan diri untuk menuju ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga di situ jelas surat Ar-Rum, yang artinya katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi dengan kerusakan-kerusakan yang ada di situ, ternyata kejadian-kejadian yang mungkin terjadi kemudaratan itu ternyata adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menimbulkan kerusakan alam ataupun kerusakan di muka bumi ini. Dan mungkin ketika kita hanya puas dengan pengetahuan konsep ataupun materi Islam, kita tidak mau mengembangkan, kita jangan sampai terperosok masuk dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena apa? Kayaknya di era sekarang kita semua itu kadang-kadang seakan-akan kita sudah Islami, kita sudah syar'i,
Tapi ternyata dalam akhlak kita ternyata itu ada indikasi menyekutukan Allah, karena di situ ada sifat sombong, ada sifat merasa kuat, merasa berkuasa, merasa memiliki, merasa kaya. Disitulah jelas ini adalah salah satu indikasi menyekutukan Allah. Karena apa? Ketika kita tahu ilmu Islam bahwasanya kita itu tidak siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa, karena semua itu adalah atas dasar daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ diperjelas dalam lafadznya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka di situ jelas-jelas ketika kita merasa itu secara tidak langsung, secara halus, secara latifah, itu adalah menduakan Allah, menduakan Tuhan. Karena jelas dalam Islam rukun yang ke-1 kita sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun ketika kita sombong, kita merasa punya jabatan, kita merasa kuat, itulah artinya ada Tuhan kecil dalam hati kita, ada Tuhan juga. Maka situlah bentuk-bentuk indikasi menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka disitulah kita bisa belajar bareng, kita sikapi bersama. Dan ini yang terakhir bisa kita sikapi bersama, yang terkait dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau memang kaum itu tidak mau merubah nasibnya itu sendiri. Jadi dalam jabaran luas, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu negara. Kalau pemerintah, pejabat, rakyat, orang-orangnya itu tidak berupaya untuk merubah itu sendiri, itu jelas. Jawabannya jelas. Maka ketika kita semua tidak mau merubah, maka selamanya akan terbelenggu dan selamanya akan sengsara, karena Allah tidak akan merubah ketika kita tidak merubah. Di sini ayatnya jelas dalam surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi di sini yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi jelas ketika Allah ingin memberikan kerusakan akibat ulah manusia, ketika itu tidak ada orang yang bisa menolak, terkecuali dalam ayatnya jelas kita berusaha untuk merubah nasib, untuk merubah ekonomi, untuk merubah sistem pemerintahan yang ada di negara kita, yang mana tadi kita sampaikan, kita awali dari bawah. Karena apa? Sebenarnya masyarakat, rakyat itu adalah punya kekuasaan tertinggi, memegang mandat yang tertinggi. Karena apa? Bisa kita resapi, bisa kita sikapi bersama. Kita analisa, siapa sih sebenarnya yang memilih presiden? Yang memilih presiden itu jangan salah, kita semua rakyat. Siapa yang memilih gubernur, bupati, bahkan sampai kepala desa? Ini dari jajaran eksekutifnya. Semua adalah kita semua yang memilih, karena yang memilih pemimpin-pemimpin yang ada di eksekutif adalah rakyat, bukan siapa-siapa. Kalau yang dipilih itu tidak memenuhi syarat bertentangan dengan fatwa MUI, kenapa kita pilih? Siapa yang nanggung risiko? Siapa yang bersalah? Maka mari kita introspeksi diri. Yang bersalah adalah kita semua, karena kita ternyata terjebak dalam sebuah pelanggaran yang mungkin tidak ringan, karena di situ akan dibenci Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis yang saya terangkan di depan. Dan di situ jelas-jelas kita akan berstatus melanggar ataupun tidak mengikuti perintah Allah. Jadi kita tidak menjauhi larangan Allah, bahkan kita menjalankan larangan Allah. Dengan kata lain, kita akan menanggung hukum dari Allah yang statusnya adalah haram bagi kita melakukan hal tersebut. Naudzubillah. Jadi ternyata apa-apa yang kita jalankan, apa-apa yang Allah berikan pada ciptaannya, ternyata kita itu diberi kekuasaan, kewenangan yang luar biasa. Namun kadang-kadang kita tidak sadar, kita salah gunakan. Kadang-kadang cuma diri kita,
nasib bangsa kita, nasib desa kita cuma dihargai dengan kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak amanah, dengan kelompok-kelompok kapitalis hanya dihargai, mohon maaf, 50.000, 100.000, 200.000. Tentunya ketika kita bisa berpikir, kita bisa meresapi, tentunya kita akan sangat merasa bersalah, kita akan merasa dosa besar, karena kita yang menentukan nasib bangsa, negara ataupun desa yang kita tempati. Dan di situ jelas Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kita tidak merubahnya. Ini Al-Quran, dan Al-Quran ini tentunya bukan saya yang mengatakan, cuma saya sebagai media, namun Allah yang mengatakan, karena ini bentuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah jelas-jelas di situ Allah yang mengatakan. Maka disinilah saya mengajak pada saudara-saudara semuanya dalam konteks pada hari ini kita mulai berbenah, kita hijrah, kita rubah mindset kita, cara berpikir kita, biar ke depan kita ada pembenahan, ada perubahan, ada perbaikan. Karena apa? Di situ jelas tadi di depan dalam Al-Quran, dalam petunjuk Allah dinas bahwasanya kerusakan di alam ini adalah atas dasar ulah manusia. Mungkin dalam hati kita, hati kecil kita ada pertanyaan, kenapa Allah kok tidak menciptakan manusia itu dibimbing, ditunjukkan ke jalan yang baik-baik semuanya. Nah inilah karena ada sedikit kisah. Ketika manusia diciptakan di dunia, diciptakan di dunia, itu adalah ciptaan yang paling terakhir. Sebelumnya di situ ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Maka di situ jin ataupun setan komplain, instruksi kalau Gusti Allah. Gusti menungso kok diciptakan paling terakhir, dikei sempurna, dikei kewenangan, dijadikan khalifah. Apakah tidak sebaiknya kami ini yang lebih dulu diciptakan? Maka dengan penolakan Allah, setan tidak diberi ruang, tidak diberi tempat, maka setan mempunyai permintaan. Ya udah, kalau gitu saya minta permintaan ya Allah. Apa boleh saya mengajak manusia, tak ajak sekutu, tak ajak bodohku? Apa jawabannya? Boleh bagi manusia yang bisa kamu ajak sekutu, yang bisa kamu goda. Maka disinilah jelas akhirnya Allah itu selalu memerintah, menyuruh bahwasanya kita itu diwajibkan untuk thalabul ilmi, kita diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya kita adalah berlindung dari syaitan dan jin. Karena ini Allah tidak melarang, dan maka dari itu Allah tidak memaksa, tidak mengharuskan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah hanya menyuruh. Terkait kamu mau, saudara-saudaraku mau ataupun tidak, itu adalah urusan masing-masing, dan nanti resiko ditanggung masing-masing. Maka di situ jelas ketika Allah memberikan perintah, memberikan saran lewat Al-Qur'annya, pasti didahului bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Dalam awal-awal ayat pasti ya ayyuhalladzina amanu. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu, untuk berbekal diri baik dunia ataupun akhirat, untuk menuju kelompok orang-orang yang beruntung. Situ saya kira kita bisa resapi bareng-bareng ketika materi ataupun konsep ini kita sampaikan. Harapan saya semata-mata untuk kebaikan, untuk berbenah demi membenahi negara, bangsa, daerah ataupun desa yang kita cintai ini, demi kebaikan, demi untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih baik, tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka di sini jelas dalam salah satu ayat tadi yang menerangkan besok di hari akhir neraka itu akan dihuni sebagian besar, akan dihuni jin dan setan, dan sebagian besar manusia. Maka mohon maaf, kita harus benar-benar berupaya. Ternyata dalam salah satu ayat menjelaskan besok itu manusia
yang tergolong dalam manusia yang beruntung, manusia yang masuk surga. Karena di situ dijelaskan sebagian besar adalah manusia yang masuk di neraka, maka sebagian kecil yang masuk di surga. Maka hidup ini tidak lama, maka kita belajar berupaya untuk berbuat yang baik untuk sesama, untuk desa, untuk bangsa, untuk negeri, dan untuk alam. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.